Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu dari seluruh OPD di Kabupaten Pati dan terima kasih juga kepada Pak Agus selaku narasumber dari BPS Kabupaten Pati. Nah, pada kesempatan pagi hari ini kegiatan kita yaitu terkait bagaimana sosialisasi terkait KPKI dan KPLI. Karena untuk yang sekarang ini di aplikasi LPSE, kalau Bapak Ibu yang sudah pernah melakukan input untuk EPL, saat jenengan input di KPS, diminta untuk mencantumkan kode KPKI-nya. Meskipun sebelumnya sebenarnya sudah ada kode KPKI ini dicantumkan pada pengalaman pekerjaan yang diminta. Nah, ini nanti akan dijelaskan lebih detailnya terkait bagaimana KPKI itu kode-kodenya seperti apa dan kaitannya dengan KBLI seperti apa. Ini nanti akan dijelaskan oleh narasumber yang sudah hadir dari BPS, Badan Pusat Statistik, yang membidangi terkait hal tersebut. Namun sebelumnya ada beberapa hal yang akan disampaikan oleh Pak Kabak terlebih dahulu. Kepada Pak Riko, kami silakan. Dengar Mas Arif ya? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Pak Agus dari BPS. Terima kasih sudah berkenan untuk meluangkan waktu untuk membantu kami dalam rangka menjelaskan terkait beberapa kodifikasi yang diberikan oleh BPS. Kemudian teman-teman dari UPD maupun dari penyedia, karena undangan ini tidak hanya untuk pelaku di UPD, penyedia juga kita undang. Selamat bergabung untuk memberikan apa namanya bergabung untuk belajar terkait dengan beberapa kodifikasi yang sering digunakan di pengadaan barang jasa. Pertama-tama, ucapkan terima kasih kepada semua teman-teman yang berkomitmen untuk hadir dan tepat waktu. Saya kira hari ini lebih baik daripada kegiatan yang kita lakukan beberapa hari karena kita cuma terlambat hampir 3 menit. Kira 3 menit itu juga progresnya lebih baik karena kalau tatap muka ini setengah jam, kadang-kadang sejam untuk sekalian. Sehingga kalau kita sendiri bagian BPJ berusaha untuk tepat waktu, yang datang berapapun kita tidak pertimbangkan mau dua mau satu apapun kita mulai proses sekalian. Nah ini pembelajaran kita ke depan supaya lebih bisa menghargai waktu yang diberikan Tuhan kepada kita. Pertama-tama Bapak Ibu sekalian, kalau kita melihat tadi Mas Arief sudah menyinggung masalah KPKI dan KPLI yang satu fokus komoditas, satu kemudian fokus ke lapangan usaha. Baik di sisi penyedia maupun pelaku pengadaan, tentu kodifikasi ini memang menjadi sangat penting. Saya fokuskan dulu ke pelaku pengadaan. Perencanaan pun ketika mana masuk di jasa, maka salah satu tools yang bisa digunakan adalah KPKI, komoditas. Maka Mas Arief tadi menjelaskan ketika sekarang di LPSC harus menginput rincian sub pekerjaan atau pekerjaannya dan harganya, di situ juga akan menginput kode KPKI-nya. Nah, kalau kemudian informasi terkait dengan KPKI ini kemudian tidak dipahami secara utuh, ya nanti pengisiannya akan ngawur, ya Bapak sekalian. Yang kedua terkait dengan pejabat pengadaan, karena saya lihat sini ada beberapa hal yang banyak yang pejabat pengadaan. Tentu kalau kita mengevaluasi kualifikasi, terutama hal terkait dengan keteknisan, di situ ada pengalaman, maka ada di situ tools yang harus kita pedomani terkait dengan bagaimana cermati pengalaman, maka di situ ada di situ kita gunakan KPKI baik dari divisi maupun kelompok Bapak sekalian. Nah, ini juga akan menjadi hal yang sangat apa ya, kemudian tricky, sedikitnya licin ya. Ketika kita membuat suatu dokumen pemilihan, kalau kita tidak mengetahui bagaimana KPKI, maka kadangkala yang di dokumen pemilihannya akan dikosongi. Kalau dikosongi ya nggak bisa evaluasi. Masuk di divisi mana kelompok ya, ini akan menjadi hal yang cuma kira-kira Bapak sekalian. Oke. Jadi kalau di sisi kita di posisinya di tender, saya kira kita sudah
konsen sejak lama. Lah ini teman-teman yang di UPD ketika menggunakan KPKI dalam posisi untuk menyusun dokumen pemilihan dan evaluasinya juga harus hati-hati. Kemudian kalau dari sisi penyedia yang memang sering menjadi pertanyaan kita adalah yang KPLI atau lapangan usaha, sekalian. Datang ke sini mau isi LPSC, sikap, ternyata posisinya KPLI-nya tidak ada sesuai yang dibutuhkan oleh OPD, Bapak sekalian, sehingga perlu menambah lagi. Nah, inilah yang kadang menjadi kendala. Maka hari ini kita undang dari penyedia untuk kemudian sama-sama belajar terkait dengan seberapa luas, berapa kodifikasi yang kemudian ditetapkan pemerintah dalam rangka kemudian memfasilitasi lapangan usaha yang ada di Indonesia ini. Maka, Bapak sekalian, perlu kita pahami bahwa kodifikasi ini menjadi penting dalam pengadaan. Oke? Jangan dianggap bahwa karena posisinya ini banyak dan seperti tadi kita diskusi di internal kita, ngisinya di LPSC itu kadang-kadang kalau di pekerjaan suatu gedung, itu ada beberapa rincian sub pekerjaannya, ada electrical, ada plumbing. Kadang-kadang nanti kalau udah bosen untuk mencari kodifikasi KPKI-nya, ini dianggap bangunan gedung gitu aja, nanti di posisi di copy paste semuanya. Nah ini yang kemudian jangan sampai terjadi menurut saya. Karena kodifikasinya sekarang sudah ada rinci. Mungkin itu sedikit dari saya. Nanti saya harapkan ada beberapa pertanyaan dari teman-teman. Siapa tahu ini berguna ketika ada penyedia yang datang ke Bapak Ibu sekalian untuk berkonsultasi atau kemudian berdiskusi terkait pekerjaan yang di Bapak Ibu sekalian, sehingga ada jawaban yang mungkin bisa dipertanggungjawabkan karena informasinya dari BPS sendiri, sehingga ini menjadi perbaikan kita di pengadaan di Kabupaten Pati. Terima kasih Mas Arif, saya kembalikan Mas Arif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Kabak dan beberapa hal yang disampaikan tadi terkait perkembangan sistem dan pengaplikasian kode KPKI serta KPLI yang sesuai dengan ketentuannya. Untuk langsung saja untuk materi ini nanti akan disampaikan oleh Pak Agus dari BPS Kabupaten Pati. Ini beliau sudah hadir bersama kita dan nanti silakan bisa mengajukan pertanyaan terkait hal-hal yang masih mengganjal atau belum dimengerti langsung ke Pak Agus. Monggo Pak Agus, kami persilakan. Oke, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk Pak Riko, Mas Arif, dan semua peserta Zoom pagi ini. Izin share screen. Nah, Bapak Ibu, apakah sudah tampil di layar masing-masing? Halo, sudah? Paparannya belum, Pak? Loh, belum. Ini sudah Oke, saya share. folder baru folder. Mungkin salah nge-share gitu kan. Di tempat saya udah. Oke, belum kebuka yang di tampilan kita. Belum. Oke, oke. Yang di tampilan peserta belum kebuka. Oke, ini Yes, sudah. sebentar. Oke. Oh, sampun. Sudah, ya. Yeah. Oke, Bapak Ibu, seyogyanya ini yang menyampaikan adalah teman kami, Bapak Agus Daryadi, tapi karena sesuatu dan lain hal, saya harus mewakili beliau. Tidak apa-apa. Perkenalkan, kami Agus Slamet Rupingi dari BPS Kabupaten Pati. Kalau dulu saya sering menghubungi Pak Riko, Mas Arif gitu ya, sehubungan dengan ya, ada pembangunan rehab kantor, lalu rumah dinas gitu. Nah, ini tadi minggu-minggu kemarin saya ditelepon untuk menyampaikan tentang klasifikasi baku lapangan usaha Indonesia dan klasifikasi baku komoditas Indonesia yang di kami di BPS itu sering disingkat dengan KBLI dan KBKI. Nah,
apakah itu KBLI dan KBKI? Mari kita bahas bareng-bareng. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan nanti bisa memberikan pengetahuan dan sharing saya ini bisa mempermudah pekerjaan Bapak Ibu dalam melakukan pengadaan barang maupun jasa. Baik, adanya penggunaan KBLI dan KBKI itu sebetulnya didasari dengan adanya ketentuan Satu Data Indonesia, kebijakan SDI, di mana Satu Data Indonesia adalah kebijakan tata kelola data pemerintah untuk menghasilkan data yang akurat, mutakhir, terpadu, dan dapat dipertanggungjawabkan, serta mudah diakses dan dibagi pakai antar instansi pusat dan daerah melalui pemenuhan standar data, metadata, interoperabilitas data, dan menggunakan kode referensi dan data induk. Jadi diharapkan dengan adanya kebijakan Satu Data Indonesia itu, penggunaan kode yang macam-macam itu bisa dibakukan sehingga ada kesamaan. Jadi misalnya di kami di BPS dari hasil sensus atau survei itu kalau di match dengan kegiatan yang lain itu bisa nyambung. Nah, sebetulnya prinsip-prinsipnya ini bagi teman-teman yang sudah mengikuti sosialisasi tentang Satu Data Indonesia, ini sudah lumrah ya, sudah sering mendengar, ada memenuhi standar data, konsep definisinya jelas, klasifikasi, ukuran, dan satuan juga bisa dituliskan. Lalu memiliki metadata, baik itu metadata kegiatan, variabel, maupun metadata indikator. Jadi ada penjelasan yang bisa diakses oleh siapapun. Misalnya data tentang barang transportasi itu apa aja gitu. Jadi itu ada catatannya, kegiatannya ada, variabelnya ada, indikator yang dimaksud itu apa saja itu ada. Lalu memenuhi kaidah interoperabilitas data, jadi dibagi pakai. Semua antar sistem elektronik bisa saling berinteraksi, dibagi pakaikan, bisa menggunakan semua, tinggal menggunakan gitu ya. Lalu menggunakan kode referensi dan atau data induk. Jadi bisa ada keseragaman kode yang digunakan untuk menjelaskan sesuatu. Misalnya kegiatan tentang usaha pertanian itu ada kodenya dan semua itu tahu. Jadi kalau ada muncul kode A gitu, oh itu pertanian gitu. Nanti akan dijelaskan lebih lanjut. Nah, yang penting adalah kode referensi adalah tanda berisi karakter yang mengandung atau menggambarkan makna, maksud, atau norma tertentu sebagai rujukan identitas data yang bersifat unik. Jadi tidak ada duplikasi, itu yang diharapkan. Jadi unik dia kode referensinya. Penggunaan kode referensi dan atau daftar induk dalam mendukung Satu Data Indonesia. Ini ada beberapa kode yang sering kami gunakan untuk melakukan pengkodean sesuatu. Ada KBLI, klasifikasi baku lapangan usaha. Ini digunakan oleh OSS untuk perizinan. Jadi di DPM PTSP, susah saya. Iya, itu KBLI digunakan. Halo, suara? Lalu ada KBJI, klasifikasi baku jabatan. Di kami survei menggunakan itu di survei Angkatan Kerja itu KBLI dan KBJI menggunakan. Lalu untuk instansi yang luar itu digunakan dalam sertifikasi profesi. Jadi jabatannya itu dikodekan. Lalu ada KBKI. Nah, ini yang menjadi sorotan kita di pertemuan kali ini, yaitu KBLI dan KBKI. KBKI itu klasifikasi baku komoditas. Jadi semua komoditas itu diharapkan bisa terkodekan.
Nah, kalau memang betul-betul tidak ada, ya nanti ada fasilitas kode untuk menampung lainnya. Jadi misalnya kode yang sangat sulit, adanya hanya di suatu daerah. Jadi semua kode ini berlaku secara nasional, sehingga kalau ada sesuatu yang di daerah itu adanya hanya di Pati saja gitu. Daerah lain tidak ada dan belum terakomodir. Nah, nanti kita bisa memasukkannya ke kode lainnya. Ada penampungan untuk kode lainnya, nanti diberikan catatan. Itu KBKI. Nah, penggunaan untuk di luar kegiatan BPS itu digunakan dalam sistem LPSE. Lalu ada master wilayah desa, kode wilayah desa, itu juga digunakan master file desa. Itu sementara mungkin baru digunakan di BPS sendiri, sementara untuk Pemda mungkin sudah ada atau mempunyai kode tersendiri. Itu ada master file desa. Yang selanjutnya, nah ini baru pengenalan, ini melakukan identifikasi. Jadi simulasi penggunaan antar klasifikasi. Ini Bu Ane Avante, perusahaan tempat Ibu Ane bekerja bergerak dalam lapangan usaha apa? Jadi itu merujuk ke KBLI, kodenya berapa? Kode baku lapangan usaha Indonesia. Misalnya Bu Ane bergerak di pakaian sesuai pesanan atau desain. Jadi melakukan desain lalu membuat pakaian tersebut. Nah, apa komoditas yang dihasilkan oleh lapangan usaha tersebut? Itu merujuk ke KBKI, yaitu komoditas pakaian. Nah, untuk jabatan itu merujuk ke kode klasifikasi baku jabatan. Jadi untuk jabatan Bu Ane Avanti adalah owner, pemilik butik Ane Avanti. Jadi ada kode tentang lapangan usaha, ada kode tentang komoditas yang dihasilkan, yaitu KBKI. Nah, untuk jabatan dalam hal ini sebagai tambahan pengertian tentang KBJI. Jadi kesimpulan, penggunaan jenis klasifikasi sangat tergantung dari tujuan objek yang akan diteliti dan diamati. Nah, ini untuk KBLI. KBLI mengklasifikasikan aktivitas atau kegiatan ekonomi Indonesia yang menghasilkan produk atau output, baik berupa barang maupun jasa berdasarkan lapangan usaha. KBLI 2020 itu berdasar Perka BPS nomor 2 tahun 2020 merupakan revisi. Jadi kode KBLI yang terakhir adalah KBLI 2020. Tetapi dalam pelaksanaannya KBLI 2015 dianggap masih bisa mewakili. Jadi masih sering digunakan yang KBLI 2015. Nah, klasifikasi baku lapangan usaha itu merujuk pada aktivitas ekonomi ditandai dengan adanya input, proses produksi, dan output. Jadi aktivitas ekonominya apa? Di pertanian kah, di pertambangan kah, di perdagangan kah, di angkutan kah gitu. Jadi nanti akan dikelompokkan ke dalam 17 aktivitas ekonomi. KBLI dalam klasifikasi seluruh data dikelompokkan ke dalam kelas-kelas yang sehomogen mungkin sesuai kaidah atau standar tertentu yang ditetapkan. Lalu yang ketiga, kegiatan yang memiliki proses yang sama dan menggunakan teknologi yang sama dalam memproduksi barang atau jasa dikelompokkan bersama dalam satu kode KBLI. Lalu yang keempat, KBLI merupakan klasifikasi menurut jenis aktivitas ekonomi sehingga ruang lingkupnya terbatas pada unit yang terlibat dalam aktivitas ekonomi. Nah, ini sejarah penyusunan KBLI. Sebetulnya KBLI itu sudah
dibuat mulai tahun 1977, yaitu dengan munculnya Clue. Itu hanya 2 digit. Lalu yang sampai sekarang yang sering digunakan adalah KBLI 2015. Itu yang paling sering walaupun sudah ada KBLI 2020. Struktur pengkodean KBLI itu dibagi menjadi kategori, itu berupa kode huruf, alfabet, lalu diikuti oleh beberapa angka, sampai dengan 5 digit 5 angka. Struktur pengkodean KBLI mengadaptasi dari struktur pengkodean ISIC. Jadi ada panduan karena untuk bisa memperbandingkan lapangan usaha di Indonesia dengan beberapa negara PBB, untuk melihat keterbandingan itu, maka ada dibuat suatu keterbandingan. Jadi kalau memperbandingkan misalnya pertumbuhan pertanian di Indonesia seperti apa gitu, nanti bisa dibandingkan dengan yang lain, itu kode pengklasifikasiannya harus sama, bisa biar imbang gitu ya. Jadi dasarnya untuk KBLI itu adalah dari UN dengan adanya ISIC. Kategori menunjukkan garis pokok penggolongan aktivitas ekonomi. Penggolongan ini diberi kode 1 digit alfabet huruf. Jadi huruf dalam KBLI 2020, seluruh aktivitas di ekonomi di Indonesia digolongkan menjadi 21 kategori dari A sampai dengan U. Lalu golongan pokok ini 2 digit, merupakan uraian lebih lanjut dari kategori. Setiap kategori diuraikan menjadi 1 atau beberapa golongan pokok menurut sifat masing-masing golongan pokok. Jadi nanti ada maksudnya. Jadi pembuatan pemberian angka maupun huruf itu nanti dimaksudkan memberi arti masing-masing. Lalu golongan itu yang 3 digit, kalau sampai 3 digit berarti menyatakan sampai tingkat golongan. Itu merupakan uraian lebih lanjut dari golongan pokok. Lalu 4 digit itu subgolongan, dan yang terakhir sampai 5 digit itu merupakan kelompok. Itu untuk KBLI. Nah, ini untuk kategori ada hurufnya. A itu berarti pertanian dalam arti luas. Jadi tidak hanya pertanian padi itu saja, tidak, tetapi pertanian, kehutanan, dan perikanan. Tentu ini ada perkebunan, ada hortikultura gitu ya. Jadi pertanian dalam arti luas itu kategorinya adalah A. Lalu B itu untuk pertambangan dan penggalian. Lalu C industri pengolahan. Jadi semua industri pengolahan, tidak hanya yang industri yang besar, tetapi industri yang kecil-kecil. Misalnya membuat kerajinan anyaman bambu yang sekarang sudah agak langka ya. Itu juga nanti kodenya masuk namanya industri pengolahan. Jadi penggolongan aktivitas ekonomi ini adalah tidak hanya melihat kegiatan tersebut merupakan memberi sumbangan yang besar, itu enggak, tidak, tetapi pengelompokannya mulai dari hal yang kecil sampai yang terbesar. Itu kalau dia merubah bentuk suatu bahan melalui proses dari input, proses lalu menjadi output, itu namanya tetap diberikan industri pengolahan, jadi merubah. Lalu yang D itu ada pengadaan listrik, gas, uap, air panas, dan udara dingin. Lalu E itu treatment air limbah, treatment dan pemulihan material sampah, dan aktivitas remediasi. Lalu F ini konstruksi atau bangunan. Jadi konstruksi itu nanti masuknya ke F. Lalu G ini perdagangan besar dan eceran, jadi termasuk bakul sayur keliling gitu juga nanti masuknya tetap kode G. Lalu H pengangkutan dan pergudangan. Jadi di sini ada pengangkutan, ada pergudangan, itu jadikan satu kategori. Lalu I itu penyediaan akomodasi
dan penyediaan makan minum. Jadi hotel, restoran, sampai dengan warung kecil yang melakukan penyediaan pengolahan dan menyajikan makanan, warung gitu ya, itu nanti kategorinya masuk ke I. Lalu J, informasi dan komunikasi. Lalu K itu aktivitas keuangan dan asuransi. Jadi termasuk aktivitas keuangan di sini adalah koperasi. Lalu L, real estate. Lalu N, itu aktivitas profesional, ilmiah dan teknis. Lalu N, aktivitas penyewaan dan sewa guna tanpa hak opsi ketenaga kerjaan, agen perjalanan, dan penunjang usaha lainnya. Lalu O, itu administrasi pemerintahan, pertahanan, dan jaminan sosial wajib. Lalu P, pendidikan. Q, itu untuk kesehatan. Lalu R, kesenian, hiburan, dan rekreasi. Lalu S, itu jasa lainnya. Ada T, itu aktivitas rumah tangga sebagai pemberi kerja, aktivitas yang barang jasa oleh rumah tangga yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan sendiri. Lalu U, itu aktivitas badan internasional. Nah, contoh implementasi KBLI sebagai referensi dalam sistem OSS. Nah, ini di BKPM yang di daerah mungkin di DPM PTSP ini menggunakan. Jadi seperti pertanian jagung, itu kode KBLI-nya 01111. Jadi sebelum masuk ke kode KBLI, ini harusnya kalau pertanian masuk tadi A gitu ya. Jadi kategorinya A. Tetapi untuk KBLI-nya 5 digit itu 01111. Urian KBLI-nya ada, nanti akan lebih mudah nanti setelah menggunakan aplikasi mungkin. Lalu ada pertanian gandum, itu kode KBL-nya 01112. Nah, ini untuk kesesuaian KBLI, lanjut, skip. Contoh implementasi kode referensi untuk komoditas. Jadi setelah tadi KBLI, lapangan usaha, kategori perekonomian. Nah, sekarang ke KBKI. Kalau KBKI itu mengacu ke komoditas barang atau jasa. Jadi komoditasnya, pengkodean barang atau jasanya, komoditasnya. Jadi suatu hasilnya, jadi outputnya nanti misalnya padi. Padi itu ada padi sawah, ada padi ladang, itu gogo itu memberi angka yang nanti yang berbeda. Jadi satu angka nanti akan mengacu ke satu komoditas yang unik. Seperti itu. Jadi tidak perlu menuliskan panjang. Jadi misalnya padi sawah dengan varietas gitu ya. Tidak perlu, tetapi dengan satu kode itu nanti akan menjelaskan bahwa itu adalah padi sawah atau padi ladang gitu. Jadi nanti kode-kode tersebut bisa diperbandingkan. Jadi supaya untuk menghindari kesalahan dalam penulisan maupun pemberian informasi, itu diusahakan untuk memperjelas dengan menggunakan kode. Jadi keterbandingannya nanti bisa ditelusuri. Jadi tidak perlu mengetik dengan karakter yang banyak, tetapi dengan memberikan kode itu bisa menjelaskan komoditas tersebut itu apa. Nah, supaya tidak melenceng antar pembeda, antar komoditas itu, sehingga bisa diperbandingkan nantinya, itu harus disamakan persepsi tentang kode baku komoditas. Nah, untuk KBKI ini juga 2015 yang digunakan. Nah, untuk kode KBKI itu sampai dengan untuk barang, itu kodenya bisa, kalau yang rinci ya, itu bisa sampai 10 digit. Sementara untuk jasa itu hanya sampai 5 digit. Jadi walaupun hanya 5 digit, tapi nanti
kita cermati bareng-bareng seperti apa gitu. Jadi ada pengelompokannya. Nah, struktur komoditas itu untuk barang itu digit yang pertama itu menyatakan seksinya. Seksi. Jadi eh, ini pengelompokan dalam struktur KBKI ya, tidak melebar ke penjelasan yang lain. Jadi untuk yang digit pertama itu menyatakan seksi, digit yang kedua itu menyatakan divisi, lalu yang ketiga itu kelompok, yang keempat itu kelas, yang kelima itu subkelas. Jadi sebetulnya sampai dengan 5 digit itu sudah sudah bagus gitu ya, sudah memperjelas. Nah, kalau mau lebih lebih mendalam lagi itu ada kelompok komoditas. Itu sampai 7 digit. Lalu kalau mau menambah lagi itu sampai 10 digit. Jadi kode KBKI sampai 10 digit itu menyatakan komoditasnya. Jadi masing-masing nanti berbeda. Tetapi dengan sampai subkelas sebetulnya sudah cuma nanti di LPSE mintanya berapa digit ya? 5 atau sampai 10 gitu. Kalau sampai 10 ya sebenarnya tinggal menyalin sih, tinggal menyalin nanti di aplikasi akan mempermudah kita adanya aplikasi. Nah, struktur KBKI 2015 yang komoditas barang itu seksi itu merupakan garis besar penggolongan. Jadi digolongkan menjadi beberapa seksi. Lalu divisi itu juga memperjelas lebih lanjut dari seksi itu akan suatu produk itu dibagi menjadi divisi yang merupakan bagian dari seksi. Demikian terus sampai dengan di komoditas itu ada keterkaitan. Jadi kode-kodenya tadi ada suatu pola. Jadi ada polanya, tidak bisa memberikan kode yang beda dengan pola tersebut. Lalu struktur dan sistem pemberian kode KBKI itu 1 digit tadi sudah ya. Misalnya ada bunga kol lainnya, ada cauliflower luna. Jadi sebetulnya kodenya itu sampai dengan 10 digit, itu di komoditas ke-1, itu 01213, itu sampai dengan subkelas, lalu 01 itu menyatakan kelompok komoditas, lalu sampai 10 digit itu menyatakan komoditasnya. Jadi komoditas 1 dan komoditas 2 itu merupakan bagian dari kelompok komoditas bunga kol. Jadi seperti itu. Nanti di kode-kode itu banyak sekali, tinggal mengutip sebetulnya. Jadi ada komoditas misalnya bunga kol lainnya itu. Jadi karena sudah tidak bisa dimasukkan ke kode yang lain, ya nggak mau ya harus masuk ke lainnya. Tapi pastikan itu adalah komoditas tentang bunga kol yang di kode-kode tersebut tidak ada. Nanti lainnya biasanya itu kodenya adalah 999. Jadi untuk menampung suatu komoditas yang unik di daerah tersebut. Nah, ini untuk struktur KBKI, komoditas barang. Di sini sampai dengan misalnya cabai. Cabai itu ada cabai besar, ada cabai kecil atau rawit. Nah, cabai besar itu diuraikan lagi komoditasnya ditambah 3 digit. Jadi pengkodeannya nanti 01231, 01, 0 misalnya cabai besar varietas Nenggala. Berarti nanti kodenya 0123, 01231
0.01.016 seperti itu. Jadi pengkodeannya terstruktur. Tapi memang untuk yang belum ada ya mau tidak mau kita kelompokkan ke misalnya cabai besar lainnya, tidak bisa dicari ke cabai besar yang ada di kode di sini ya nanti berarti ke lainnya masuknya. Nah, ini masih sama. Nah, untuk yang jasa itu hanya sampai dengan 5 digit. Jadi kalau barang itu wujudnya ada, nampak. Nah, kalau jasa itu tidak merupakan wujud, tetapi kita menggunakan jasanya. Kita memanfaatkan dari jasa tersebut. Nah, sehingga untuk barang tadi sampai dengan 10 digit, untuk jasa itu cuma sampai dengan subkelas 5 digit. Nah, seperti ini. Misalnya jasa perdagangan secara apa ini ya? Jadi ini ada jasa-jasa, ini jasa perdagangan eceran makanan, minuman, dan tembakau yang paling bawah itu ya. Dengan pemesanan lewat pos atau internet. Itu kodenya ke 621 62321. Nah, jadi nanti yang diambil untuk KBKI-nya adalah yang di depan. Untuk KBLI-nya di situ ada KBLI cuma sampai 2009. Jadi itu hanya untuk menyatakan strukturnya. Nah, kebutuhan untuk pengadaan barang jasa, LKPP mensyaratkan adanya kesesuaian antara komoditas yang dihasilkan dengan aktivitas atau industri yang menghasilkan komoditas tersebut. Jadi ada kesesuaian antara komoditas, barang atau jasa dengan prosesnya. Jadi prosesnya melalui lapangan usaha apa gitu. Jadi antara KBLI dan KBKI itu sebetulnya dibuat ada semacam keterkaitan. Jadi misalnya di lapangan usaha pertanian tidak mungkin nanti menghasilkan meja. Jadi seperti itu. Jadi ada kesesuaian antara KBLI dan KBKI yang digunakan. Nah, makanya seperti di sini itu ada kesesuaian antara KBKI dan KBLI itu ditampilkan. Itu yang pertama. Yang kedua, ada kalanya satu komoditas dapat dihasilkan melalui lebih dari satu aktivitas yang berbeda. Misalnya, sama-sama ini dalam ini komoditas ikan bandeng segar itu ya. Menurut KKP, ikan ini sudah dapat dibudidayakan pada air tawar maupun air laut selain air payo. Jadi yang namanya bandeng segar, selama ini kita merupakan produk dari tambak air payo gitu. Ternyata di Talon itu ya, itu ternyata dibudidayakan di air tawar sudah bisa bandeng itu. Nah ini satu komoditas namanya sama-sama ikan bandeng segar, tetapi berasal dari KBLI yang berbeda. Jadi satu komoditas tetapi bisa kesesuaiannya dengan KBLI itu bisa berbeda, berada di dua tempat. Tinggal nanti dijelaskan bahwa bandeng segar tersebut adalah bandeng segar air payo atau bandeng segar air tawar. Itu bisa memberikan kode yang berbeda. Lalu yang ketiga, dalam mengidentifikasi suatu komoditas diperlukan penjelasan yang rinci. Nah, seperti tadi, misalnya di ikan bandeng segar tadi ya, itu harus diperinci. Dia bandeng segar air tawar atau air payo, atau mungkin air laut gitu. Jadi bisa memberikan
KBKI yang pas dengan KBLI-nya. Itu kalau satu komoditas bisa berasal dari aktivitas yang berbeda, berasal dari lapangan usaha yang berbeda. Nah, tahapan untuk mengidentifikasi komoditas adalah satu, menentukan suatu komoditas apakah termasuk dalam komoditas barang atau jasa. Jelas ya, kalau barang itu bentuknya terlihat, jelegere ketok, fisiknya kelihatan itu barang, tetapi kalau jasa itu kita menggunakan manfaatnya. Lalu yang kedua, melakukan pencarian fase rekod database LKPP pada buku KBKI 2015. Nah, kalau ini fase rekod database itu tinggal ngetik ya di LKPP, tetapi kalau buku, wah, kalau buku harus itu tebel itu bukunya tebel kalau mau dicetak. Nah, nanti ada fasilitas kita menggunakan jadi sebetulnya BPS sudah membuatkan aplikasi, nanti kita akan coba praktek gitu ya, menggunakan aplikasi kita gunakan bareng-bareng belajar menggunakan supaya tidak membuka buku atau kemana-mana bawa buku yang tebal itu wah berat itu. Jadi cukup di HP Android nanti bisa dicari nanti di akhir sesi ya. Jadi yang namanya belajar itu kayak wangil gitu. Tapi nanti kalau sudah ketemu ilmunya, mudah-mudahan bisa mempermudah kita semua. Lalu yang ketiga, jika ditemukan, maka dilakukan perbandingan. Apakah sudah sesuai matching, baik dari segi fungsi maupun kelompoknya. Hal ini juga membutuhkan info lebih dari sumber lain, seperti dari Google, Mbah Google gitu ya, sekarang adalah anak-anak kita yang sekolah gitu ya, Mbah Google itu. Lalu KBBI dan Wikipedia. Nah, semua ini di online ada. Selanjutnya dilakukan kesesuaian terhadap lapangan usahanya. Jadi dilakukan matching komoditas tersebut dengan lapangan usahanya. Cocok enggak? Member enggak itu. Jadi kalau meja itu kan berarti merubah bentuk dari kayu atau dari logam menjadi suatu bentuk yang lebih bernilai kan, bernilai tambah gitu. Nah, itu mestinya masuknya ke KBLI-nya harusnya ke industri pengolahan. Nggak mungkin dong dari meja itu kita KBLI-nya ke kehutanan gitu. Karena berasal dari kayu jati misalnya. Nggak bisa. Jadi karena meja itu merupakan suatu proses dari input kayu jati melalui proses pengerjaan, proses pengolahan, dan outputnya nanti bisa berubah menjadi meja, ya harusnya lapangan usaha harus industri pengolahan. Jadi C, nanti kodenya C, lalu angka 1 berapa gitu ya, 14 gitu. Nah, untuk yang keempat, untuk yang masih 3, tetapi jika tidak ditemukan, maka diperlukan informasi lebih jauh tentang komoditas tersebut. Bisa dicari melalui internet, bisa dicari melalui informasi rekanan lain, teman lain yang sudah berpengalaman gitu ya. Sekarang bisa WA gitu, tanya atau minta informasi ke penyedia gitu. Nah, informasi ini dibutuhkan untuk menentukan jenis komoditas akan dikelompokkan dalam tempat yang sesuai. Selanjutnya perlu ditentukan KBLI-nya. Yang keempat, komoditas yang belum tercakup sementara dikelompokkan dalam satu paket coding, yaitu dengan berakhiran 999. Jadi angka digit ke-8, 9, 10-nya itu kode 9. Dengan menambahkan catatan nama komoditas yang sesuai. Jadi untuk yang khusus lainnya itu biasanya akan diminta untuk memberi catatan. Lainnya itu lainnya apa gitu. Dia ada catatannya, ada penjelasannya. Nah, misalnya paket pengadaan furniture, komoditas yang dihasilkan furniture untuk kantor.
pelaku usahanya bisa dari perorangan, industri, badan usaha, dan lain-lain. Paket pengadaan furniture ini dalam KBKI memberikan alternatif. Yang pertama, furniture yang digunakan di kantor ataukah untuk rumah tangga. Lalu yang kedua, bahan baku furniture tersebut berasal dari apa? Dari logam atau dari kayu? Nah, diasumsikan bahwa furniture tersebut terbuat dari logam, maka KBLI 2009 maupun kesesuaian dengan 2015 adalah di industri furniture dari logam di 31004. Ini kode KBLI-nya. Ini KBLI-nya berarti 31004. Nah, lalu komoditasnya dicari berasal dari KBLI 31004 itu apa aja? Itu KBKI-nya ada 38121 titik 01 titik 001 itu meja logam, bukan meja mesin tik. Lalu ada yang dari logam tadi, meja dari logam itu furniture dari logam, maaf, furniture dari logam itu ada lemari logam untuk display, itu ada kodenya 38121010002. Demikian terus sampai nanti kemungkinan kalau tidak bisa digolongkan ya furniture kantor tapi yang dari logam. Furniture kantor dari logam lainnya karena tidak bisa dimasukkan ke kode 001 sampai dengan 006. Contohnya apa? Furniture dari kantor dari logam lainnya. Furniture ya mungkin yang pernah melakukan pengadaan mungkin lebih 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 memahami. Jadi untuk yang kode 999 jangan lupa memberikan catatannya, memberikan penjelasannya yang dimaksud itu apa. Apakah benar itu tidak bisa digolongkan ke 001 sampai dengan 006. Jadi jangan-jangan nanti setelah kita beri catatan, oh itu harusnya masuknya ke meja komputer dari logam, harusnya ke 005 gitu. Jadi mungkin nanti setelah dikoreksi, oh ini catatannya kok padahal di kode 1 sampai 6 itu ada meja komputer dari logam, ini kok memberi kode di 999. Jadi maksud pemberian penjelasan di lainnya itu adalah seperti itu. Jangan-jangan itu sudah di atasnya sudah bisa dikelompokkan, tetapi karena kesulitan menerjemahkan langsung di kode 999 itu kurang pas gitu. Jadi nanti bisa memberikan koreksi. Lalu ada alat kesehatan, misalnya alat bantu dengar. Alat bantu pendengaran merupakan bagian dari alat kesehatan, presisi, dan optik yang terinci dalam KBKI kelompok 48 medis serta peralatan ortopedik. Jadi karena ini merupakan dari hasil merubah sesuatu bentuk barang ya mestinya masuk ke industri. Nah, industrinya ke industri apa gitu? Industri peralatan elektromedik dan elektroterapi. Masuknya KBLI 26602. Jadi untuk melihat kesesuaian. Nah, baru di sini dari 26602 itu komoditas yang dia masuk kelompok KBLI tersebut apa aja. Nah, itu ada mulai 001 sampai 004 lalu 999. Bisa dipilih komoditas yang sesuai dengan paket pengadaannya. Ini tentunya yang kesehatan ya, bisa memahami oh ini namanya ini, namanya ini. Kalau kami di BPS ya kurang bisa. Jadi kami di BPS daerah juga merupakan sama-sama pengguna. Jadi bukan konseptor dari dari klasifikasi baku tersebut. Jadi pengguna, tetapi kami sudah sering menggunakan kode tersebut untuk kegiatan sensus atau
survei gitu. Jadi kami sebagai pengguna mungkin kurang kedetilan, nanti bisa tanya lebih lanjut ya. Tapi kalau saya sudah lama tidak berkecimpung di dunia teknis karena harus masuk ke dunia tata usaha, jadi tidak apa-apa, nanti akan coba saya tampung, saya sampaikan, saya tanyakan ke yang lebih paham. Lalu ada paket pengadaan, contoh yang ketiga itu sewa mobil. Komoditas yang dihasilkan karena sewa mobil itu bukan ke bentuk barangnya, tetapi ke jasanya. Kita menggunakan jasa dari persewaan tersebut. Jadi bukan mobilnya, tetapi jasanya. Nah, karena jasa itu nanti kodenya hanya sampai dengan 5 digit. Jadi paket pengadaan ini memberikan alternatif persewaan kendaraan dengan operator. Jadi dengan operator dan tanpa operator itu nanti memberi kode KBLI yang berbeda. Jadi kalau dengan operator itu masuknya ke transportasi atau angkutan, tetapi kalau tanpa operator, misalnya rental gitu ya, rental tapi tanpa operator itu masuknya ke 77.100 jasa persewaan. Jadi sama-sama persewaan, tapi dengan operator itu masuknya ke transportasi, nanti memberi kode KBLI yang berbeda. Tetapi kalau tanpa operator itu masuknya ke jasa persewaan. Nah, karena kita sewa mobil kendaraan, nanti bisa dengan operator atau tanpa. Misalnya ini contohnya tanpa operator gitu ya. Jadi masuknya ke KBLI yang jasa persewaan mobil. Nah, jadi komoditas KBLI dengan persewaan, jasa persewaan itu ada 2 KBKI. Seperti yang saya utarakan tadi, untuk jasa itu hanya sampai 5 digit. Itu kodenya yang masuk di KBLI 77100 itu bisa 73111 atau 73112. Yang 73111 itu jasa leasing atau persewaan mobil dan minibus tanpa operator. Lalu yang 112 itu kendaraan tetapi angkutan barang. Jadi kalau yang 111 itu mobil atau minibus tentunya dengan untuk penumpang ya, untuk angkutan orang, yang 112 itu untuk angkutan barang, tetapi sama-sama tanpa operator. Lalu yang selanjutnya sewa komputer. Nah, ini karena sewa tentunya jasa kepersewaan komputer. Nah, untuk KBLI yang memungkinkan adalah 77307. Ini sama jasa persewaan ya 77. Nah, untuk KBKI-nya nanti yang bersesuaian dengan KBLI itu 77307 itu adalah 73124. Jadi untuk KBLI-nya dipakai yang 77307, untuk KBKI-nya 73124. Demikian juga untuk konsultan, ini konsultan, jasa konsultan dapat memberikan kemungkinan aktivitas yang luas seperti konsultan survei pertambangan, konsultan IT, konsultan arsitek bangunan pertambangan, dan lain-lain. Konsultan perencana, konsultan pengawas gitu ya. Banyak. Nanti bila yang dimaksud adalah konsultan penyediaan perawatan dan pengembangan software, ini contoh saja. Mungkin jarang di sini kita menggunakan ya. Ini hanya contoh. Maka KBLI 2009 yang sesuai adalah 62020. Nah, ini dibawa ke kesesuaian ke KBLI 2015. Jadi nanti akan kita gunakan di aplikasi ini KBLI yang 2015 dan KBKI yang 2015. Jadi sama-sama 2015 gitu aja. Nah, untuk KBLI-nya itu 62020 KBLI-nya, KBKI-nya nanti 83132.
Nah, ini yang untuk pekerjaan konstruksi bisa konstruksi gedung itu KBLI awalan 41. Lalu konstruksi bangunan sipil itu KBLI yang F42. Jadi 2 digit pertamanya itu 42 itu bangunan sipil. Lalu 43 itu konstruksi khusus. Pekerjaan dilakukan secara parsial. Pekerjaan renovasi maupun penambahan sistem elektrik, mekanik, plumbing, elektronik, ventilasi udara, dan lain-lain merupakan aktivitas yang dilakukan secara parsial sehingga dikelompokkan dalam bagian konstruksi khusus. Jadi pekerjaan konstruksi tetapi komoditas yang dihasilkan itu jasa perbaikan ruangan dan penambahan sistem elektrik. Nah, ini ke KBLI-nya masuk ke yang kode 43. Nah, di sini ada 43 itu dipecah lagi menjadi 3 digit, itu ada 431, pembongkaran dan penyiapan lahan, 432, instalasi sistem kelistrikan, gitu. Karena elektrik condongnya yang 432 ini kayaknya. Nah, kita cari beberapa contoh aktivitas jasa konstruksi. Ini KBLI yang 2009 ada instalasi listrik, lalu KBKI 2015-nya itu jasa instalasi kawat dan peralatan listrik. Lalu instalasi elektronik 43217, KBLI-nya, KBKI-nya ini ada 2 alternatif, 54612 dan 54613. Ada alarm kebakaran, ada sistem alarm pencuri. Demikian seterusnya sampai ke kegiatan pengecatan itu 43303 KBL-nya, untuk KBKI-nya 54730. Nah, kesimpulan, keterbatasan pengetahuan dan kemampuan yang dimiliki membuat pemahaman akan suatu komoditas menjadi ambigu. Jadi tidak yakin gitu ya, ragu-ragu komoditas yang saya ambil ini benar enggak ya gitu. Nah, mudah-mudahan nanti dengan akan kami perkenalkan aplikasi secara Android ini akan memberikan pegangan yang yakin gitu loh. Oh, ini kodenya ini sudah betul ini di aplikasi. Nah, tinggal meyakinkan bahwa yang dimaksud di database itu adalah sesuai dengan yang kita inginkan. Lalu yang yang kesimpulan yang kedua, dari hasil simulasi identifikasi paket komoditas yang telah dilakukan, ditemukan berbagai kendala seperti perbedaan frasa pencarian dan pengertian, sehingga perlu dikonsolidasikan antara BPS dan LKPP. Lalu yang ketiga, penulisan komoditas dalam database hendaknya dilengkapi dengan uraian dan fungsi dari komoditas tersebut untuk mempermudah pencarian dan pengelompokannya. Akan lebih baik lagi bila pihak pengadaan barang mencantumkan KBLI sesuai izin usahanya. Nah, ini akan kami sampaikan tentang output dari peraturan kepala BPS. Jadi kalau dulu istilahnya Perka ya, Perka BPS, untuk sekarang istilahnya Perban. Jadi peraturan badan ya. Dapat diakses di web www.bps.go.id, pilih yang unduh sini ya, unduh. Nah, di situ ada peraturan dan publikasi. Jadi nanti dipilih diunduh sini. Diunduh, lalu peraturan publikasi, nanti akan muncul seperti ini, kode klasifikasi. Perka BPS nomor, nah ini untuk kode desa. Nah, ini Perka BPS nomor 95/2015 tentang KBLI. Nah, ini bisa di-download, nanti perkanya
Kalau dicetak itu lumayan tebel, lumayan tebel. Nah, ada juga yang secara online, yaitu dengan sibaku.bps.go.id. Ini menggunakan, kalau menggunakan komputer ya, kalau menggunakan komputer, ini akan bisa diakses di alamat ini, Sibaku, sistem informasi pembakuan ya, pembakuan kode. BPS telah menggunakan suatu aplikasi pencarian kode klasifikasi berbasis web, yaitu Sibaku, sistem pembakuan statistik online. Sibaku online dapat diakses melalui alamat sibaku.bps.go.id. Untuk yang link webnya ini bisa di, di diklik di sini ya. Kalau mau mencari untuk KBKI-nya maupun KBLI-nya. Nah, sebetulnya ada yang cara lebih mudah, yaitu dengan aplikasi secara Android. Coba diinstal, yaitu Sibaku Mobile. Mungkin Bapak Ibu yang hadir di sini bisa dibuka HP-nya, cari di App Store, ketik Sibaku gitu. Di Play Store ketik Sibaku. Nah, Sibaku Mobile atau Sibaku BPS. Nah, Sibaku Mobile. Halo, apakah bisa didengar dengan jelas, Bapak Ibu? Oke, bisa Pak. Oke, monggo untuk karena sangat membantu menurut saya dengan Sibaku Mobile ini, mohon bisa diinstal dulu sebelum ke tanya jawab. Monggo dicoba, sudah diketik aja di Play Store nanti Sibaku Mobile gitu. Nah, akan muncul seperti ini, Sibaku Mobile, diinstal, ya, diinstal ini nanti akan bisa digunakan. Jadi itu ketiga-tiganya akan bisa muncul, baik KBLI, KBKI maupun KBJI. Jadi bisa kita pilih. Monggo sudah diinstal. Apakah sudah diinstal? Maaf, saya nggak bisa menunjukkan. Nah, nanti akan muncul, nah seperti ini. Bisa, bisa tampilin. Jadi, nah yang biru itu bisa dipilih. Mau milih KBLI 2020, KBKI 2015, itu bisa dipilih maupun KBJI. Di situ ada 4 pilihan. Kalau nggak salah ada 4 pilihan ya. Bisa dipilih KBLI, bisa dipilih KBKI. Misalnya ke KBLI dulu. Oke. Nah, di situ di KBLI ada A, B, sampai dengan U tadi. Misalnya kita cari perdagangan dagang.
Nah, perdagangan beras gitu. Misalnya, perdagangan beras itu akan muncul beberapa kode KBLI. Bisa perdagangan eceran beras itu 47241. Apakah sudah diinstal? Sudah, Halo, Sambon, Sambon? Ya. sudah, Pak. Sudah, Oke. Pak. Sudah, Pak. Untuk yang biru itu bisa dipilih KBLI maupun KBJI. KBKI, maaf. Karena ke KBLI dan KBKI ya. Misalnya kita pilih ke KBLI 2020. Mau mencari kode lapangan usaha perdagangan beras. Nanti ada beberapa kode yang muncul. Perdagangan beras misalnya. Lalu dicari gambar pencarian ya. Nah, itu akan muncul 47241 itu perdagangan eceran beras, lalu 46311 itu perdagangan besar beras. Nah, itu ada perdagangan eceran kaki 5 dan los pasar beras. Jadi di sini akan muncul semua yang mencari kata kunci yang kita ketikkan. Jadi perdagangan beras umpama itu akan muncul semua. Nah, tinggal nanti dipilih itu masuknya yang pas itu ke mana gitu. Jadi perdagangan beras misalnya 47241 itu eceran beras gitu ya. Lalu 46311 itu perdagangan besar tapi yang beras itu untuk yang pembelian secara grosir gitu ya. Itu 46311. Nah, untuk 47821 itu eceran kaki 5 dan los pasar beras. Jadi sifatnya dia eceran tetapi di kaki 5 dan di los pasar. Lalu pedagang eceran minuman tidak beralkohol. Itu masuk yang di toko kelontong gitu ya. Toko kelontong. Jadi dari sini akan muncul semua kode-kode yang memungkinkan. Nanti tinggal dipilih karena ini KBLI 5 digit, sebetulnya tinggal pilih aja yang 5 digit gitu ya. Nanti akan lebih mendalam. Bisa diklik lagi untuk ada penjelasan deskripsinya. Jadi supaya meyakinkan ini yang berwarna biru itu bisa diklik lagi akan memberikan deskripsi. Jadi kan ada misalnya 47241. Nah, perdagangan eceran besar eceran beras gitu ya. Kita klik. Nah, di situ akan diberikan deskripsinya. Kelompok ini mencakup usaha perdagangan eceran khusus berbagai jenis beras di dalam bangunan. Jadi di sini akan muncul deskripsinya dan bisa diklik lagi untuk memperjelas. Misalnya yang 4724 itu kita klik. Nah, di situ akan memberi penjelasan yang lebih gamblang, lebih mendetail tentang deskripsinya. Itu sampai turunannya itu diklik misalnya dagangan eceran beras kita klik lagi. Nah, demikian untuk di Sibaku online, Sibaku mobile, maaf. Nah, kalau tadi KBLI diklik lagi yang warna biru ini dipilih yang KBKI. Nah, KBKI itu mulai dari 0 sampai kode 9. Misalnya ke komoditas beras juga, beras Cianjur umpama. Nah, tinggal dicari set, tidak ketemu, kalau beras saja.
Ya. Di sini akan muncul komoditas tentang beras itu akan muncul semua. Pati beras. Jadi 23, 220, 01, 012. Lalu beras giling. Beras giling itu hanya sampai ke 7 digit. Kalau sampai 10, komoditas 10 ya harus dicari. Misalnya beras giling, kayak beras giling. Beras giling itu ada beras ketan putih giling, itu 231610102 gitu. Lalu beras ketan giling, beras ketan hitam giling, beras biasa giling, beras merah giling, beras giling lainnya. Misalnya beras biasa, kita klik, tidak ada deskripsi. Jadi untuk yang KBKI bisa dipilih sampai mendetail ke 10 digit. Nah, ini mudah-mudahan mempermudah Bapak Ibu dalam menentukan kodenya dengan adanya aplikasi Sibaku Mobile. Misalnya komoditas meja, coba. Meja. Nah, itu ada meja logam, ada pisau meja, ada meja biliar, ada meja kasino. Nah, tinggal kita pilih yang mendekati, kita klik aja. Misalnya meja logam, bukan meja mesin tik. Furniture rumah tangga atau restoran dari logam, bukan. Furniture, coba kita klik. Nah, di sini ada meja logam itu 001, kursi dari logam itu 002, kursi goyang dari logam itu 003, tempat tidur dari logam 004, spring bed. Jadi sampai spring bed, sofa yang dari logam itu juga muncul. Lemari dari logam itu 007, rak pakaian dari logam itu 008, rak sepatu dari logam itu 009, rak majalah atau koran dari logam itu 010, lemari isolasi dari logam itu 38140.10.11. Jadi di sini akan dimunculkan 001 sampai dengan 017. Nah, nanti kalau tidak bisa memasukkan, tapi memang bendanya adalah furniture yang dari logam, tapi tidak bisa masuk ke kode 1 sampai 17, nah itu disediakan kode 38140.10.999, furniture rumah tangga atau restoran dari logam lainnya. Jadi mudah-mudahan bisa dicoba masing-masing supaya mempermudah dalam pencarian kode baku komoditas maupun kode baku lapangan usaha, yaitu dengan Sibaku Mobile. Semoga yang saya sampaikan ini bisa memberikan kemudahan dalam kita menjalankan tugas kita sehari-hari dan bisa bermanfaat. Terima kasih Mas Arief, itu yang bisa saya sampaikan. Untuk waktu dan acara selanjutnya saya serahkan ke Mas Arief. Monggo Mas Arief.
Ya, terima kasih Assalamualaikum. Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Agus atas penjelasannya terkait kode KPKI dan KPLI yang cukup panjang lebar, tapi mulai dari awal dasarnya sampai tadi ada aplikasi Sibaku Mobile yang lebih memudahkan bagi kita untuk mencari kode-kode KPLI maupun kode KPKI terkait pekerjaannya tersebut. Nah, monggo kepada teman-teman yang sudah hadir, apabila ingin mengajukan pertanyaan, bisa langsung klik tombol raise hand dan diaktifkan mic-nya, atau bisa lewat kolom chat. Monggo kami persilakan. Terkait yang masih kebingungan kode-kode KPKI dan KPLI, terutama yang kode KPKI ya, karena ini sekarang ada kewajiban bagi BPK untuk menginput kode KPKI pada saat pembuatan paket di LPSE. Monggo kami persilakan Bapak Ibu yang sudah hadir. Mas Arief tanya, Mas. Oke, monggo Bu Kiki dari Pondok. Tadi dijelaskan pada KBLI 2020 pada kode S ya, itu kan ada aktivitas jasa lainnya. Itu contohnya apa saja, nggih? Gitu saja, matur nuwun. Oke, terima kasih Bu Kiki. Monggo Pak Agus bisa langsung dijawab ya, yang kode S Pak Agus. Yeah. KBLI 2020 yang kode S, aktivitas jasa lainnya. Nah, aktivitas jasa lainnya itu ada yang 94, itu aktivitas keanggotaan organisasi. Ada organisasi bisnis, pengusaha, dan profesi. Itu apa misalnya yang profesi? eh, ID gitu ya. Ada. Jadi eh, di aplikasi Sibaku itu sudah ada deskripsinya. Untuk yang jasa lainnya itu jasa yang tidak eh, terangkum di jasa-jasa ini, jasa pendidikan, jasa kesehatan kan Q ya, jasa pendidikan itu di P, lalu jasa tentang administrasi pemerintahan itu di O. Nah, itu yang tidak masuk di O, P, Q, lalu R, R ini jasa kesenian, hiburan, rekreasi itu masuknya ke jasa S, jasa aktivitas jasa lainnya. Itu ada reparasi elektronik gitu ya. Itu masuknya ke eh, S95, awalannya 95 nanti. Ada reparasi komputer dan alat komunikasi itu. Jadi untuk yang S itu adalah jasa-jasa yang tidak terangkum di kode jasa yang di atasnya. Mulai dari penyewaan gitu ya, aktivitas penyewaan, lalu aktivitas organisasi pemerintahan seperti kita gitu ya, lalu perangkat desa itu juga ke O, lalu pendidikan jelas ya, lalu G itu yang kesehatan, lalu R itu yang ke kesenian, hiburan dan rekreasi. Jadi tempat wisata itu masuknya ke R. Nah, untuk jasa lainnya itu tentu yang tidak bisa diklasifikasikan ke eh, yang di atasnya tadi itu adalah ada jasa keanggotaan organisasi, lalu reparasi barang elektronik dan perlengkapan rumah tangga, lalu aktivitas jasa perorangan lainnya. Itu termasuk termasuk laundry ini ya, yang sekarang sudah banyak berkembang gitu. Jadi ada laundry, ada termasuk pembantu rumah tangga gitu. Jadi itu masuknya ke kode S. Demikian Ibu dari RSUD Swondo tadi. Monggo Mas Arief. Non sewu Pak, berarti termasuk Nggih. jasa pengelolaan parkir juga, nggih? Itu. Oh, nggih. Untuk parkir itu lebih tepatnya menurut saya ya, itu ke pengangkutan. Jadi di pengangkutan pergudangan sebentar. Ada jasa nggak di situ?
Oh ya, enggak ada. J. Untuk sementara masuk ke S gitu, J. Coba nanti saya tanyakan lebih lebih detail. Oh, nggih. Matur nuwun, J. Pak. J. J. Oke, monggo yang selanjutnya dari Kecamatan Tambak Romo, ini sudah klik resen. Oke, terima kasih Pak atas waktu yang diberikan. Kepada Pak Agus dari BPS, ada yang kami tanyakan 2 poin Pak. Yang pertama terkait SDI, satu data tadi Pak nggih. J. Itu ada KBLI dan yang satu lagi Pak, terkait di bidang perpajakan ada KLU Pak. Sama-sama klasifikasi lapangan usaha, tapi kok ada KBLI dan KLU ya itu apakah sama Pak itu KBLI dan KLU? J. Apakah itu sama atau berbeda? Karena kalau terkait tadi yang satu data tadi kalau sama-sama usaha kan harusnya satu anu ya, satu istilah ya. Terus yang J. pertanyaan yang kedua, tadi ada KBLI yang disebutkan ada kata-katanya tanpa opsi, Pak. Itu bedanya apa dengan yang itu yang ada persewaan tanpa hak opsi misalkan. Terus ada sewa yang selain selain tanpa hak opsi. Itu bedanya seperti apa? Dan ada istilah YTDL itu apa gitu? Ada istilah YTDL dan ada istilah tanpa hak opsi. Itu saja Pak pertanyaan dari kami. Terima kasih. J. Setahu saya untuk yang lama itu memang kode lapangan usaha Indonesia KLUI itu mulai tahun 1977. Itu BPS menggunakan istilah KLUI gitu. Tetapi seiring dengan berkembangnya waktu itu menggunakan KBLI. Itu yang setahu saya Bapak. Cuma yang dimaksud di apa perpajakan tadi untuk KLU itu apakah betul kepanjangannya adalah kode lapangan usaha Indonesia. Kalau itu sebetulnya sama, cuma KBLI dikembangkan lebih mendetail karena seiring dengan perkembangan zaman itu lapangan usaha itu akan eh, banyak variasinya gitu. Jadi dimunculkan versi yang sekarang adalah yang 2020 gitu yang pertanyaan pertama Bapak. Untuk yang KBLI tanpa hak opsi yang setahu saya ya, untuk yang tanpa hak opsi itu adalah tanpa hak ini apa ya store apa itu namanya mudah-mudahan ada franchise itu loh Pak hak opsi apa ya membayar eh, tanpa hak opsi itu tanpa tanpa pembayaran royalti maksudnya seperti itu. Nah untuk yang YTDL itu yang tidak dapat apa ya ada YTDL ada YTDI gitu jadi memang itu sebetulnya singkatan cuma pasnya eh, mungkin bisa saya tanyakan ke yang menangani ya tapi YTDL itu yang tidak dapat ada diklasifikasikan ada istilah L-nya cuma lupa saya tapi itu maksudnya tidak bisa dijelaskan gitu loh di yang tidak dapat dikumpulkan memberi penjelasan lebih yang lain-lain gitu loh. Jadi YTDL itu yang tidak dapat dijelaskan lainnya atau apa gitu. Jadi itu adalah YTDL, YTDK gitu. Kalau nanti ketemu itu adalah sebetulnya singkatan. Jadi daripada ditulis panjang itu akhirnya ditulis seperti itu. Mungkin di buku manual yang aslinya mungkin ada di istilah singkatan yang sering digunakan gitu kayaknya ada. Gitu Bapak.
yang dari Tambak Romo? Mudah-mudahan bisa menjelaskan. Oke, Mas, dari Tambah Ramo ada tanggapan lagi? Oke, Cukup. terima kasih Pak atas tanggapannya. Monggo yang lain kami persilakan dari DPO atau dari yang lain yang punya pekerjaan cukup banyak ini. Atau dari OPD yang lain. Mungkin dari pelaku usaha yang join bisa juga mengajukan pertanyaan. Ya, kayaknya perlu menggunakan aplikasi Sibaku Mobile dan nanti ada kendala mungkin baru baru diinventarisir. Jadi Iya, mungkin Pak. Ya, perlu ini cukup membantu klik-klik juga. Ini coba ya, tadi saya buka yang sebagai mobil memang ya cukup cukup diklik-klik mungkin membantu ya. ya. Iya. Terus yang terkait ini Pak tadi kan sekarang kan sudah sampai yang KPKI 2020. Ya. Nah, artinya yang kode-kode yang lama bila disesuaikan dengan kode yang baru itu yang terkait perbedaan atau perubahannya di bagian mana atau seperti apa ya Pak? Karena tadi kan juga masih digunakan nggak yang kode KPKI 2015 Ya. atau Jadi bagaimana terkait pelaksanaannya? sebetulnya untuk yang terbaru, yang namanya terbaru itu kan update ya. Update itu database-nya itu lebih kaya, lebih banyak, lebih mendetail. Jadi karena ada kegiatan yang baru, misalnya sekarang kan ada yang AI itu ya, itu kan sebetulnya belum masuk. Nah, kemungkinan nanti akan masuk di kode yang berikutnya. Untuk yang sementara itu masih menggabung gitu. Jadi untuk yang terbaru itu sebetulnya hanya pengembangan. Tetapi kalau ada yang berbeda, misalnya dulu pernah yang namanya penjahit itu masuk ke jasa perorangan. Tetapi untuk yang KBLI yang terbaru itu masuknya ke industri pengolahan, bukan jasa. Jadi karena ada ini pembaruan informasi tentang hal tersebut itu kalau ada perubahan yang mendasar itu ada penjelasan. Cuma saya tidak membawa di sini untuk perubahannya. Jadi yang perubahan yang benar-benar eh, loncat loncat eh, KBLI-nya. Jadi kelasnya itu sudah beda. Itu ada yang catatan khusus seperti itu. Tetapi secara garis besar itu adalah eh, masih sama, masih sama. Jadi pengayaan kegiatan lapangan usaha yang semakin berkembang itu eh, diakomodir di KBLI yang terbaru. Tetapi sebagian besar selama ini saya menggunakan kode tersebut itu masih match, jadi masih sama gitu. Cuma memang ada beberapa saja catatan karena catatan khusus ya, karena perkembangan pengetahuan dan teknologi itu penggabungannya itu berbeda, itu ada. Seperti di eh, yang saya sampaikan tadi untuk penjahit, penjahit dengan sistem pesanan itu dulunya masuk ke jasa perorangan, tetapi untuk yang terbaru itu masuk ke industri pengolahan. Ada beberapa memang. Tetapi secara mayoritas bisa saya sampaikan masih sama. Gitu Mas Arif. Iya. Berarti secara umum yang pengkodean tadi klasifikasi cuma ada beberapa penambahan-penambahan karena seiring Iya, berkembangnya jenis usaha yang ada di iya sini. betul. Nah, setahu saya mayoritas masih 98% gitu masih masih match. Jadi masih sesuai. Jadi angkanya kodenya masih masih sesuai. Memang ada beberapa yang karena perubahan informasi itu harus eh, loncat ke kategorinya berbeda.
Oke, Mungkin makasih. tambahan pertanyaan Mas Arif Oke, dari Pak saya. Kabar. Oke. Nggih, Mohon halo. informasi Pak, mungin agak sedikit melebar ya. Sedikit Nggih, melebar karena sekarang tadi Pak Gus menjelaskan untuk yang KBLI itu sangat berhubungan erat dengan PSS. Maka nggih. siapa tahu Pak Gus juga dalam setiap rapor juga disampaikan dalam hubungannya tadi terkait dengan KBLI yang di situ ada perdagangan eceran dan besar. Nah, Iya, ketika pilihannya adalah perdagangan besar, maka secara otomatis dalam proses perizinannya kualifikasi pelaku usaha tadi itu langsung otomatis menjadi non kecil, ataukah dimungkinkan kemudian kualifikasinya kecil tapi dia memilih perdagangan besar. Mungkin ini kan agak sedikit melebar Pak Agus, siapa tahu Pak nggih, Agus nggih. punya. Terima kasih Pak Agus. Nggih. Setahu saya, kalau kami itu tidak mengacu ke omset maupun asetnya tidak, tetapi dari aktivitasnya, Pak Riko. Jadi misalnya gini, yang namanya perdagangan besar itu dia membeli atau menjualnya itu tidak secara ke konsumen langsung. Jadi Hmm. jadi misalnya gini, perdagangan besar itu dijual ke penjual yang lain gitu ya. Tetapi yang setahu saya untuk yang di Pati itu rata-rata dia gabungan. Jadi dia perdagangan besar ya melakukan, dijual bukan ke konsumen langsung, ke pedagang yang lain gitu ya, pedagang berikutnya ke agen atau apa gitu. Tetapi dia juga melayani ke eceran, ke konsumen langsung. Jadi ada konsumen langsung, misalnya tetangganya mau beli daripada jauh-jauh gitu, membelinya ke situ. Nah, itu dilayani. Setahu saya seperti itu. Tetapi secara mayoritas dia melakukan kegiatan ekonominya itu karena dia sebagai distributor umpama ya, dia ke perdagangan besar. Jadi kalau di BPS selama ini yang saya tahu untuk kategori besar dan eceran itu dari aktivitasnya dia melakukannya ke siapa gitu. Jadi kalau konsumen langsung itu eceran, kalau tidak konsumen langsung itu ke perdagangan besar. Seperti itu Pak Riko. Jadi bukan ke aset omsetnya. Oh ya, jadi clear ya Pak. Jadi kadang-kadang kemudian kita kan ada kalanya ketika posisi ada pengadaan yang memang tidak difokuskan ke usaha yang kecil, kadang-kadang kita juga memilihnya perdagangan besar. Jadi siapa tahu itu juga menjadi fokus penekanan bahwa otomatis ketika dia di perdagangan besar ya berarti dia non kecil. Saya kira tadi penjelasan Pak Agus sudah jelas terkait bagaimana dia berjualan, apakah konsumen atau kepada pelaku. Non konsumen langsung. Ya. Terima kasih Pak Agus. Yang lain, monggo Bapak Ibu yang lain. Silakan, monggo. Mungkin dari Bapeda, Mas Bekti, ada yang mau ditanyakan? Atau yang lain? Dari PTSP mungkin ini, yang membidangi terkait OSS. Pak Edi, monggo. Ya Mas, mau tanya Mas. Mau tanya, maaf, Net. Tanya kode. Nek jasa lainnya pakai 13 kodenya apa ya? Maaf, kok putus-putus Jasa Pak? lainnya pakai 13. Jasa lainnya? Jasa lainnya pakai 13. Pakai 13. Oh, itu yang di SSC itu nggak Pak? 3. Atau apa nih? Ya. Oh. Ya, itu yang dicatat. Dalam? Tak cat di sini di Zoom ini. Ya. Jasa pakai 13. Aduh. Kalau kami pakai 13 itu apa ya Pak? Gini Pak Agus. Nah, itu terkait mungkin Mas Arif bisa menjembatani.
Itu yang jasa lainnya paket 1, 2, 3, 4, 5 sampai berapa itu yang terkait saja. Itu yang hanya untuk membedakan nilainya Pak Zat, ya. Oh, Ya, perbedaan nilai untuk iya. memudahkan panjenengan dalam penyusunan anggaran. Nah, artinya kalau kebutuhan jenengan Iya. akan jasa lainnya itu berapa nilainya, biar tidak terlalu besar atau Iya. kurang, itu kan dibagi per nilai uangnya. Mulai dari 1 juta sampai berapa ratus juta itu kan. Nah, itu oke. Kalau untuk kegiatannya nanti tergantung nilai uang itu untuk kegiatan apa. Misalkan kalau jenengan di bidang kebudayaan, mau ada pagelaran seni apa. Nah, itu yang pagelaran seni itu yang dicari kode KBLI sama kode KBKI untuk pengalamannya. Seperti itu Pak Sergi. Jadi yang kode jasa lainnya 1, 2, 3 sampai berapa belas itu hanya untuk membedakan nilai uangnya Pak. Penganggarannya itu. Jadi dalam penganggaran itu lebih lebih pas gitu, tidak terlalu besar maupun tidak terlalu kecil. Jadi kalau misal butuhnya 50 juta berarti pakai yang jasa lainnya pakai berapa itu Pak. Itu kayak Pak Iya, Zaki. saya download aplikasinya belum bisa. Oke, oke. Oke, Masih pasang ya Pak lambat. Zaki. Ya, ya, makasih. Oke, Oh, yang tak boleh. lain kami silakan Iya. monggo. Monggo yang lain kami silakan teman-teman pelaku pengadaan ini terkait karena ini sangat penting ya terkait dengan menentukan persyaratan di kode KBLI-nya maupun pengalamannya terkait divisi maupun kelompoknya. Ada buatan? Tidak ada. Mungkin ada penekanan terakhir Pak Kabak terkait kegiatan pada pagi hari ini. Oke, terima kasih Mas Arif. Terakhir dari saya ucapkan terima kasih Pak Agus. Oke, sudah berkenan memberikan beberapa hal terkait dengan KPKI dan KPRI. Saya kira cukup jelas dan ada aplikasi untuk membantunya. Yang kedua, terima kasih kepada teman-teman yang mau bergabung, baik dari sisi pelaku pengadaan maupun penyedia. Ada beberapa hal yang mungkin saya garis bawahi di sini, bahwa ketika berbicara pengadaan, maka komoditasnya dipotret dahulu menggunakan KPKI, baru kemudian kita berbicara KAPLI-nya. Okay. Terkadang ada beberapa hal orang memaketkan, tapi acuannya tidak KPKI, tapi menggunakan KPLI atau perizinan usaha. Nah ini yang kemudian gagal paham Bapak Ibu sekalian. Okay. Paket A tidak bisa digabung paket B karena izin usahanya berbeda-beda. Nah, maka untuk memperbaiki itu harus dipotret dulu KPKI-nya seperti apa. Okay. Karena kalau di proses pengadaan barang jasa seperti yang kita tahu tidak sampai menggunakan angka 10, ya, 10 kode, paling sampai kelompok, ya. Sehingga dari situ kita bisa memetakan mana yang masuk barang, mana yang masuk jasa. Karena masih banyak mungkin terjadi di beberapa praktek sehari-hari membedakan antara barang dan jasa itu juga banyak ya salah Bapak sekalian. Sehingga ketika nanti SPSC juga ada pengisian KPKI, maka harus sinkron dengan jenis pengadaan yang dipilih. Oh, jasa catering makan minum, itu KPKI-nya masuk ke jasa. Jadi nanti jenis pengadaannya yang dipilih Bapak Ibu sekalian jangan barang, ke jasa. Itu sinkronisasinya seperti itu Bapak Ibu sekalian. Nah, yang terakhir terkait dengan satu komoditas bisa lebih dari satu KPI dan ini sering terjadi dan di tataran ketentuan juga sudah diatur. Contoh di pekerjaan konstruksi yang sering kita tender itu bisa mensyaratkan lebih dari satu, perizinan usaha SPU-nya itu juga terjadi bisa. Cuma ada kalanya karena dalam satu paket terjadi komoditas yang berbeda-beda, perlu ada minimalisasi. Tidak harus semua dimasukkan. Maka ketika PL baru sekalian atau yang mungkin tender di teman-teman sekalian juga dipilih perizinan-perizinan usaha yang memang relevan.
Oke, tidak harus semuanya dimasukkan 34, tiga ya, khusus yang di luar konstruksi ya. Artinya karena tidak ada batasan kemudian dimasukkan opsi macam-macam. Oke, Bapak sekalian. Sehingga dipilih yang besar-besar untuk menjadi opsi bagi pelaku usaha untuk kemudian menawarkan kualifikasi usahanya. Mungkin itu terakhir dari saya. Terima kasih Mas Pak Agus, terima kasih Mas Arif, terima kasih kepada teman-teman semua pelaku usaha dan pelaku pengadaan. Semoga apa yang kita lakukan menjadi tahapan awal bagi perbaikan kita ke depan menjadi lebih baik. Terima kasih. Saya kembalikan Mas Arif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Pak Kabak, terima kasih juga Pak Agus atas materi yang disampaikan pada kegiatan pagi hari ini, dan terima kasih juga terhadap Sama-sama, Mas. teman-teman pelaku usaha maupun teman-teman OPD yang telah mengikuti kegiatan pada pagi hingga siang hari ini. Semoga apa yang sudah kita ikuti, yang sudah disampaikan oleh Pak Agus dapat memberikan wawasan baru. Tadi juga kita sudah disampaikan informasi terkait aplikasi, terkait penggunaan untuk KBLI maupun KBKI-nya, itu cukup membantu kita dalam menentukan apa komoditasnya, apa kode usaha yang tepat untuk pekerjaannya. Nah, semoga kegiatan pada pagi hari ini dapat memberikan manfaat untuk kita semua. Dan kegiatan ini kita tutup dengan bacaan alhamdulillah bersama. Monggo, alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih dan selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.